Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dan selamat datang di minggu sesi kedua pada mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Di sesi ini kita akan membahas mengenai bagaimana merumuskan masalah, menemukan ide, menciptakan gagasan dalam suatu penelitian. Kita mulai. Saya akan membuka slide-nya. Oke, kita sudah melihat di sini ada mencari dan menemukan ide untuk menulis atau meneliti. Ada 22 slide. Saya akan sampaikan dengan cepat, ringkas, dan jelas. Oke. Jadi, dalam mencari dan menemukan ide menulis, yang perlu kita ketahui dan pahami pertama adalah yang namanya menulis itu adalah proses kreatif. Jadi ketika kita ingin menulis, berarti ada proses menuangkan gagasan, ide dalam bentuk tertulis. Tujuannya untuk apa? Untuk memberitahukan, menginformasi, meyakinkan, atau sekedar mengeksplanasi apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui. Menulis adalah ekspresi diri yang bagi semua orang, ya, bukan hanya guru dan dosen, tapi mahasiswa, masyarakat, orang awam, siapapun itu hendaknya merupakan bagian dari kehidupan, karena apapun kita lakukan secara tertata, terstruktur, dan tertulis. Kenapa? Karena sistematikanya bisa diulang. Kemudian, kalau kita bertanya selanjutnya, bagaimana cara menemukan inspirasi atau ide? Jadi, kalau ngomongin nyari inspirasi atau ide, gimana sih? Ada yang menyatakan dengan candaannya bisa di kamar mandi, sambil merenung, sambil berpikir, atau sambil melakukan hal yang lain yang bisa juga dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan keadaan di mana masing-masing perilaku individu akan memiliki kenyamanan dalam menemukan ide atau inspirasi. Oke. Dalam terminologinya, definisialnya, gagasan atau ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran. Kemudian, kalau inspirasi, gagasan yang muncul dalam ingatan. Gitu ya. Jadi, ide adalah gagasan atau rancangan yang tersusun dalam pikiran, sementara inspirasi adalah gagasan yang muncul dalam ingatan. Oke. Kemudian, kalau kita pahami proses atau perjalanan menemukan ide, itu kan ada yang spontan. Aku mau mencari ide nih, gitu. Tapi ketika kita ada pada suatu kondisi atau keadaan yang menimbulkan atau menumbuhkan, memunculkan ide secara baik, didukung oleh misalnya kita lagi di pinggir pantai, kemudian melihat pada waktu matahari sunrise gitu ya, atau sunset, kita menemukan ide bahwa ada perjalanan atau kronologis siklus dalam ekonomi mengenai bagaimana produk bisa tumbuh, kemudian mati, karena memang alamiah, atau secara nature, yang mengalami proses itu, maka kita ingin muncul bahwa ada ide perjalanan suatu produk, sehingga perlu sesuatu yang baru, inovasi, teknologi, develop beberapa hal terkait model atau temuan-temuan yang mungkin bisa meraih atau membangun satu konstruksi produk yang baru. Nah, kemudian kadang-kadang kita juga sering spontan, lagi bangun tidur terus dapat ide. Sering gitu ya. Atau lagi nongkrong dengan teman-teman pada saat suasana santai, atau pada saat justru kita sedang hektik, sibuk banget. Tiba-tiba ide ada, cuma kita seringkali mengabaikan atau menganggap bahwa udahlah itu kan cuma impian atau bayangan sekilas. Ingat ya, yang ada dalam pikiran dan dalam ingatan itu berbeda. Jadi kalau dalam ingatan itu inspirasi, kalau sekedar berpikir berarti itu gagasan yang terungkap dalam model naratif atau tertulis. Nah, sehingga
pada saat kita membutuhkan membuat tulisan, karena kita nggak merasa penting, diabaikan dan tidak kita catat, maka ya hilang, nyari ide lagi, padahal kemarin-kemarin itu muncul secara spontan, tiba-tiba pada saat yang tidak kita bayangkan kita akan dapat inspirasi. Jadi ada satu hal yang perlu kita kritisi bahwa kita butuh mood, butuh dorongan yang tinggi untuk dapatkan ide yang baik. Karena ide-ide yang baik kadang spontan dan tidak seringkali kita abaikan dan kita tidak tulis. Oke, kemudian kita akan lihat buku ide. Jadi alur yang pertama secara kronologis kita menemukan bahwa ide itu seringkali ada dan muncul pada saat yang tidak dapat kita pikirkan, pada saat kita ingin dan berusaha keras mencari ide, tapi justru kita nggak dapat inspirasi dan nggak dapat ide. Tetapi ketika kita merasa tidak lagi mencari, tiba-tiba dia keluar gitu. Jadi suasana, keadaan itu nggak bisa di-setting bahwa dapatin ide sekarang. Nggak bisa seperti itu. Nah, caranya gimana untuk bisa memanage atau mempunyai file atau kumpulan dari record yang baik terhadap ide-ide yang muncul secara spontan, berarti kita harus tuliskan. Terus berikan nama buku ide atau catatan ide. Nah, kemudian kita coba elaborasi tadi dari ide-ide. Kan ide kita banyak nih, lagi jalan-jalan, terus kita lihat kanan kiri, oh ini kemacetan ini membuat pemborosan ekonomi. Oh, ini berapa banyak ya kerugian dari perusahaan kalau misalnya mobil itu gara-gara transportasi antar daerah macet misalnya karena banjir atau yang lain 5 jam. Berapa bahan bakarnya, kemudian ketepatan waktu distributor membutuhkan produk dalam sampai kepada outlet atau kantor-kantornya, itu kan sangat besar sekali cost yang hilang, atau kita biasa sebut opportunity cost. Atau ketika kita ada di suasana di mana kita di resto gitu ya dengan suasana enak, kepikiran ini kayaknya apa sih yang membuat ini enak gitu. Kayaknya bagus deh ini diteliti. Mungkin tempatnya, mungkin suasananya happening gitu ya, cozy, nyaman di dalam beberapa hal penataan lampunya. Apakah ini mempengaruhi minat atau antusiasme dari pelanggan untuk kembali? Kenapa sih enak, makanannya biasa aja? Makanya dibilang seperti itu. Jadi ketika kita menemukan beberapa ide atau inspirasi, kemudian kita catat, dan pada saat kita ingin menulis, kita bisa recall. Coba kita lihat di bukunya, mana yang bagian penting, mana yang beririsan. Waktu kita di jalanan macet, kita bilang itu produksi perusahaan, atau biasa dikaitkan dengan ongkos atau keuangan, kita bisa lakukan penelitian mendalam terkait itu. Atau ketika kita berada pada suasana di mana di resto, di tempat pariwisata, di hotel, kita bisa menggali apa? Nilai-nilai dari pemasarannya, pemarketing. Kemudian kita bisa juga sedang membaca atau mendengar berita atau ikut seminar. Jadi bukan hanya pada saat ide itu muncul pada saat kita tidak membutuhkan, tetapi ketika kita berusaha menggali ilmu-ilmu baru dari seminar, webinar, workshop, diskusi, ngobrol-ngobrol santuy gitu ya, dengan orang-orang yang mempunyai leveling knowledge yang tinggi, dapat banyak sekali informasi yang segar, yang kekinian, mutakhir, dan itu bisa kita gali, kita buat menjadi ide-ide atau topik-topik riset yang akan kita lakukan. Oke, seperti yang disampaikan di awal. Jadi perjalanan, pengalaman, historis, kemudian adventuring, kemudian komunikasi kita, persahabatan, gaya pergaulan yang mungkin dengan beberapa kelompok bergaya atau berubah style, misalnya dengan kelompok-kelompok yang berbicara tentang keagamaan, kita akan merubah performance atau cara berkomunikasi sesuai dengan culture dari kelompok atau organisasi tadi. Kemudian spektrumnya diubah lagi ketika kita harus adaptif dengan kelompok-kelompok yang gaul gitu ya, yang nyantai,
di mana mereka selalu update informasi dan mempunyai relasi yang dalam arti agak sedikit tidak punya batasan dalam hal keilmuan ya. Ada beberapa kelompok yang hanya membatasi diri berbicara mengenai science of studies yang isu-isunya berkaitan dengan agama atau pokok-pokok tertentu yang diminati oleh kelompok-kelompok sains tadi. Kemudian yang berikutnya, ini dia, seperti yang saya sampaikan. Kita akan memiliki banyak informasi, enlightenment, pencerahan, pengetahuan, keilmuan, keluasan, kedalaman. Lewat mana? Baca. Lewat apa lagi kalau nggak suka baca? Dengar. Lewat apa lagi kalau nggak suka lihat? Kemudian lewat aktivitas. Ya, saya nggak suka baca, nggak suka dengar. Saya senang ngobrol, Bu. Ya udah, ngobrol. Tapi mencari komunitas atau tempat-tempat yang memang bisa memberikan input. Jadi harus ada trade-off. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang ya nggak berguna, useless, produktif. Karena kita orang manajemen, kita orang ekonom, harus melakukan kegiatan yang mempunyai multiplier output. Jadi satu input dengan mendengar, dengan melihat, dengan ngikutin apa ya, medsos apapun, Twitter, TikTok, apapun yang Anda tahu, tetapi kita dapat serap ilmunya, kemudian kita bisa upgrade kebutuhan kita pada the science of core economic, atau kita bisa gunakan untuk memimprove, memfurnishing keilmuan yang kita butuhkan sekarang. Apalagi Anda sedang menyusun penelitian, atau Anda yang sedang menyusun skripsi akhir, atau yang membutuhkan perbaikan-perbaikan pada laporan karya akhirnya. Seperti itu. Nah, ini saya sering katakan bahwa membaca riset-riset terkini yang baru, yang dilakukan oleh scientist atau researcher sebelumnya yang berbicara tentang isu-isu kekinian, itu menjadi pengaya. Pengaya terhadap apa? Terhadap pengetahuan yang kita miliki. Kita tidak perlu melakukan research, kita tidak perlu membuat penelitian lagi, tetapi kita sudah dapat ilmu baru dengan mengupdate hasil of research. Jadi research, mencari lagi, meneliti lagi. Jadi kita selalu mengulang proses-proses tadi. Dan dalam kapasitas ini, peneliti melakukan pengembangan modifikasi research basis research yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain. Jadi pertanyaannya kan begini, Anda tahu apa? Nggak tahu apa-apa, Bu. Saya bingung mau mulai dari mana. Udah baca apa? Belum baca lah, Bu. Kan saya nggak ngerti mau baca apa. Nah, pertanyaannya, dari mana kita dapat ide, topik, wawasan, cara menganalisis, cara pandang, kalau kita sendiri nggak pernah baca? Bagaimana kita tahu minat kita kalau kita sendiri nggak pernah berusaha membaca apapun? Jadi kita coba baca semua dulu, baru kita akan tahu di mana sense kita ada. Ada seminar, ikut. Seminar bisnis, ikut. Seminar pajak, ikut. Workshop pelatihan operasi data, coba. Terus pada saat mengikuti ada kendala, nggak ngerti, ya udah berarti bukan passion. Atau suka tapi nggak ngerti, Bu, berarti ikut lagi, biar ngerti pada topik yang sama. Jadi perbedaannya seorang scientist dalam berpikir ilmiah atau sarana berpikir ilmiah SBI adalah kita akan mendorong diri kita untuk mengisi keingintahuan. Jadi yang namanya rational people selalu ingin tahu. Kenapa? Kalau nggak dikerjain. Terus apa pengaruhnya? And then so what? Gitu kalau gue nggak kerjain. Nah, setelah seperti itu, and then so what? Berarti kita harus jawab dong. Saya akan mendapatkan pemahaman ketika saya menggali dan ingin tahu. Kalau saya nggak ingin tahu, Bu, not a rational people. Karena prinsip dari manusia secara sunnatullah adalah curiosity, ingin tahu.
Enggak, saya nggak pengen tahu, saya cuek bodo amat gitu. Instingnya sebenarnya ingin dijawab. Kenapa nggak selesai? Ya karena saya nggak bisa jawab, karena saya malas ngerjain. Ya, artinya ada proses bahwa Anda melakukan sesuatu dengan literally maksimal. Jadi sesuai dengan standarnya. Pasti ada pertanyaan. Bahkan dalam segala aktivitas, segala perilaku, kalau kita bicara sebagai bagian dari economic business, 5W 1H. Bu, siapa? Bisa nggak Bu itu didekati pada kehidupan kita sehari-hari dalam praktek dan implementasi aktiviti kita? Bisa nggak Bu? Bisa ya? Siapa yang kamu mau dekatin? PDKT Bu, PDKT kalau kita bilang analogi dalam proxy PDKT yang lain. Oke ya, saya lihat ini recordingnya. Oke. Who? Where? When? Kapan kita melakukan pendekatan? Di mana? Kalau kita ingin memproksi atau melakukan analogi dengan aktivitas human relation, atau kita bilang kalau dalam ekonomi kan ada sosial ekonomik, politik ekonomik, gitu ya, bisnis, cultural ekonomik, demografi ekonomik, banyak lah. Terus kita deketin dengan yang terakhir, whom? Untuk siapa? Gimana cara mendekatinya? Berapa banyak? Where, when, where, who, whom, how. Semua selalu dekati dengan 5W dan 1H. Gitu. So, kalau kita ingin bisa mendekati atau menjawab atau melakukan analisis-analisis basic research atau basis observasi, ya banyakin pengalaman pribadi, banyak jalan-jalan. Jadi kalau orang bilang, kurang rekreasi gitu ya. Kemudian sering ikut pelatihan, sering ikut seminar, sering baca. Enggak Bu, saya senangnya tidur. Pengalamannya dari mimpi. Bisa ya? Ditulis, habis bermimpi apa? Juga bisa jadi ide penelitian kan? Mimpi Bu, dapat duit jatuh dari langit. Coba kita dekati dengan teori. Ada nggak? Jadi yang namanya scientist adalah yang bisa dibuktikan dan diuji secara berulang, secara sistematis, dan itu mempunyai metode yang paten, baku, aku gitu ya. Kalau diulang lagi, dia hasilnya sama. Itu scientist. Kalau dia hanya berdasarkan yang metafisika, nggak fisika, nggak fisik, nggak bisa di sistematik, nggak bisa dipegang, diraba, dilihat, nggak bisa, dirasa doang. Itu berarti nggak sistematik, nggak fisik, metafisik. Nah, apakah bisa dalam penelitian melakukan observasi dengan metafisik? Bisa, tapi kita gunakan proxy atau tool untuk mendekati, menganalisisnya dengan yang metafisik juga. Dengan apa? Dengan agama, dengan keyakinan, dengan ukuran-ukuran yang tidak bisa diraba, dilihat, tetapi diyakini. Gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pertanyaan bisa dituliskan dulu di ruang chat atau dituliskan di learning management system. Jadi yang ingin bertanya terkait ide, mungkin ada yang sudah mengerjakan tugas pertama terkait matrik atau peta jalan research. Jadi bisa diteruskan dengan memperkuatnya melalui ide-ide atau research yang dibangun gitu ya. Buku-buku idenya gimana, kemudian bikin irisan-irisan research dan yang lain. Oke. Nah, saya akan lanjutkan. Jadi kalau kita sudah dapat teori, jadi banyak sih yang protes. Ngomong teori mulu, lu praktek gitu. Padahal teori terjadi karena sudah diulang-ulang prakteknya selama beberapa abad, tahun, puluh, orang, gitu ya, ratusan, dan hasilnya sama, itu teori. Jadi kalau teori itu yang benar, praktek itu belum tentu jadi teori. Tapi teori itu adalah hasil dari praktek. Seperti itu. Oke, saya akan lanjut. Pengalaman pribadi Anda bisa muncul dari apapun yang kita lakukan. Baik yang internal atau eksternal menjadi
driven atau pendorong dari aktivitas yang kita kerjakan gitu ya. Ini adalah ide-idenya, kemudian teori, sama Anda belajar teorinya motivasi Maslow. Benar nggak sih Maslow itu bikin teori? Apakah mulai dari fisik, apakah mulai dari kebutuhan untuk bersekolah, apakah di akhir dia akan aktualisasi diri? Atau kita pakai teorinya Kotler, marketing mix, atau Porter, teori Porter. Dari mana bisa cerita banyak hal? Ya karena kita baca. Kemudian kita coba buktiin. Benar nggak sih teorinya? Pakai apa buktinya? Pakai data, fakta, dan empiris yang terjadi di lapangan. Saya sering memberi contoh. Orang diberi insentif atau naik gaji, belum tentu kinerjanya naik kan? Tapi secara teori kita tahu, kinerja akan naik, kinerja akan optimal ketika input insentif ditambah. Empirisnya, faktanya, belum tentu. Itu yang akan kita teliti sebagai satu ide. Oke, hasil penelitian sebelumnya, membaca, mencermati, meneliti penelitian sebelumnya, kemudian dengan mengambil bidang-bidang yang belum tergarap, kira-kira apa kegagalannya, apa kelemahannya, cukup menarik enggak, seksi enggak, kan kalau enggak seksi orang malas bacanya. Ih, jadul banget risetnya. Ih, kayaknya sudah old school gitu ya, udah lampau. Ngapain? Kita ambil aja yang riset terkini tentang apa? Digitalisasi, tentang fungsi strategik marketing pada era revolusi 4.0. Isu tentang apa? Virus dan perkembangan tenaga medis atau obat-obatan sebagai imunitas atau stabilitas tingkat daya tahan tubuh dan lain-lain. Terus tentang apa? Tentang fasilitas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit sebagai ukuran standar minimal pelayanan SMP. Tentang apa? Tentang kinerja good governance atau akuntabilitasnya pegawai negeri. Itu kan masih ngehit ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa banyak mengelaborasi beberapa sumber? Baca. Bagaimana lagi? Gaul. Gaulnya dengerin workshop, ikut seminar, aktif diskusi. Kayak gitu ya. Jadi mari kita memilih untuk memperkuat ide, memperkuat gagasan, agar yang kita bangun dalam penetapan masalah penelitian itu cukup argumentatif, cukup baik, baru, sesuai teori, sesuai dengan dan sealir dengan riset-riset terkini, sehingga menghasilkan beberapa variabel yang baik berdasarkan literatur yang kuat, terekognisi, berstandarisasi, dan telah terakreditasi. Singkat mungkin ya untuk sesi ini, karena catatannya, belajar itu gampang, sumbernya banyak. Membaca itu bagian dari input. Yang paling berat dari segala hal ini adalah memproses atau mengerjakan. Jadi percuma saja Anda belajar banyak teori, baca, tapi nggak praktek. Caranya setelah baca, praktek. Pada sesi ini, silahkan dilanjutkan untuk menyusun bab 1 yang berisi tentang latar belakang penelitian. Harus minimal memenuhi 3 hal. Yang pertama, ada data terkait praktek atau empiris yang kita temui di lapangan. Yang kedua, ada teori. Yang ketiga, ada peneliti-peneliti lain yang mendukung teori dan fakta yang ada di lapangan tadi. Anda sudah membuat roadmap, Anda sudah memetakan ide dan topik penelitian yang searah, sudah tinggal menulis. Saya tunggu di sesi 3. Silakan tuliskan minimal 2 halaman Word dengan time size antar line, antar kalimat, antar baris kalimat 1,5 spasi. Kemudian susun dengan kata per kata, every single line, hindari plagiasi, hindari
copy paste dari peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi kita coba ramu, kita coba sampaikan apa yang ingin kita tulis dalam bahasa Anda tentunya, dalam bahasa kita sebagai seorang ilmuwan dan akademisi. Insya Allah kita ketemu di sesi 3 minggu depan. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan selalu fokus belajar meskipun dari rumah saja. Terima kasih, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.